Bait selanjutnya tadi ada ya tentang bait keempat ya, wa may yaj'alil ma'rufa fi ghairi ahlih ya'ud hamduhu dhamman 'alaihi wa yandam. Maknanya wa man ahsana ila man la yastahiqqul ihsana wa man ahsana ila man la yastahiqqul ihsana fa innahu lan yajida minhu illa al-isa'ata wa dhamma fa inda dzalika yandam ala ihsanih. Oh tadi berarti belum ya, potongannya ini belum. Ya. Barang siapa yang memberikan kema'rufan kepada orang yang tidak berhak diberikan kema'rufan, maka pujiannya akan kembali menjadi celaan. Ya, kepada dia, kembali kepada dia menjadi celaan dan dia akan menyesal. Apa maknanya? Wa man ahsana ila man la yastahiqul ihsana. Barang siapa yang berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang yang tidak berhak diperlakukan dengan baik, diberikan perbuatan baik ya, kepada dia. Ya, artinya dia berbuat yang tidak berhak, dia berbuat baik kepada dia, tidak berhak. Ya. Maka apa? Maka fa innahu lan yajida minhu illal isa'ata waddam. Maka dia orang yang berbuat baik tersebut kepada orang yang tidak berhak itu, maka dia tidak akan mendapati dari orang tersebut kecuali perbuatan buruk dan celaan. Dia berharap diucapkan terima kasih, malah apa? Malah diperlakukan dengan buruk. Ya, yang balasannya adalah keburukan dan celaan. Fa inda dzalika yandam ala ihsanihi ilaihi. Maka ketika itu dia akan menyesal atas perbuatan baik dia kepada orang tadi itu yang tidak berhak diperlakukan dengan baik, artinya diberikan perbuatan baik gitu maksudnya. Jelas? Maka fa inda dzalika yandamu ala ihsanihi ilaihi. Maka ketika itu dia akan menyesal atas perbuatan ihsannya kepada orang itu, perbuatan baiknya kepada orang yang tadi yang tidak berhak diberikan kebaikan orang tersebut, tidak berhak untuk diberikan kebaikan. Mafhum? Baik. Sekarang yang kelima. Wa mahma takun 'inda mri'in min khaliqatin, ya. Wa mahma takun 'inda mri'in min khaliqatin walau khalaha takhfa 'ala nas tu'lam. Bagaimanapun akhlak ya ada pada seseorang, akhlak apapun yang ada pada seseorang, walaupun dia menyangka akhlak itu tersembunyi atas manusia, maka akan diketahui akhlak tersebut. Jelas? Ini makna dari bait syair yang keberapa? Yang kelima. Apa maknanya? Maknanya wa inna akhlaqal insan al hasanah wa sayyi'ah la budda an tadhhar wa ya'lam bihan nasu mahma hawala ayyukhfiyaha. Bahwasanya akhlak manusia yang baik dan yang buruk pasti akan nampak dan akan diketahui oleh manusia. Bagaimanapun dia berusaha menyembunyikannya, mahma hawala ayyukhfiyaha, bagaimanapun dia berusaha untuk menyembunyikannya, maka akhlak yang dia miliki, baik akhlak baik ataupun akhlak buruk, manusia akan tahu. Gitu ya. Jelas? Mafhum? Nah ini dia. Ini makna daripada bait yang ke-5. Wa inna akhlaqal insani al hasanata was sayyi'ata la budda an tadhhar wa ya'lam bihan nasu mahma hawala ayyukhfiyaha. Bahwasanya akhlak manusia yang baik dan yang buruk pasti akan diketahui oleh manusia, akan nampak di hadapan manusia meskipun bagaimanapun dia berusaha menyembunyikannya. Mafhum? Yang keenam, berarti masih 2 lagi. Ya.
Yang keenam, li'anna lisanal mar'i miftahu qalbih idh huwa abda ma yaqulu minal fami. Karena lisannya seseorang adalah kunci hatinya. Ya. Ya, idza huwa abda ma yaqulu minal fami. Ya, apabila dia menampakkan apa yang diucapkan dari mulutnya. Apa maknanya? Sekarang kita lihat maknanya. Yang berapa? Yang keenam ya. Maknanya dzalika li'anna lisana yakshifu ma fil qalbi. Sebab bahwa akhlak seorang itu akan tahu, orang manusia akan tahu bagaimanapun dia menyembunyikannya. Sebabnya ya karena manusia karena lisan itu, dzalika li'anna lisana yakshifu ma fi qalbi. Karena lisan itu ya akan menyingkap apa yang ada di hati. Li'anna lisana yakshifu ma fil qalbi. Karena lisan itu akan menyingkap apa yang ada dalam hati seseorang. Dari lisannya orang tahu apa yang dia sembunyikan. Fahina yatakallamul insan ya'rifun nasu kulla syai'in anhu. Maka setiap seseorang itu bicara ya, maka manusia akan tahu apa yang segala sesuatu yang ada pada dia. Segala sesuatu tentang dia. Ya. Fahina yatakallamul insan ya'rifun nasu kulla syai'in anhu. Ya, maka ketika seseorang manusia itu berbicara, maka manusia akan tahu segala sesuatu tentang dia dari omongannya. Jelas? Ini makna bait yang ke-6. Yang terakhir, lisanul fata nisfun. Lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu walam yabqa illa suratul lahmi wad dam. Lisannya seorang pemuda adalah setengah dirinya dia, setengahnya lagi adalah hatinya. Walam yabqa, dan tidak tersisa kecuali hanya bentuk daging dan darah. Hati itu hanya berupa apa? Daging dan hati manusia. Ya. Jadi lisan seseorang itu adalah sebagian dari diri dia, sebagiannya lagi adalah hatinya. Dan tidak tersisa hati itu melainkan hanya bentuk daging dan darah. Apa maknanya? Di sini akan jelaskan maknanya. Wal insanu la yuqaddaru illa biqalbih alladhi ya'i. Seseorang itu tidak dinilai kecuali dari hatinya, berdasarkan hatinya. La yuqaddaru illa biqalbih alladhi ya'i. Ya, seseorang itu tidak dinilai kecuali dengan hatinya. Ya, yang ia faham. Ya'i bimana yafham. Wa aklihi. Ya, dan dari akal dan dengan akalnya. Yang dengan akal tersebut dia berfikir. Wa lisanihi alladhi yantiqu wa yu'abbir, dan dengan lisannya yang dengan lisan dia berbicara dan dia mengungkapkan apa yang akan diungkapkan. Wa ma ada dzalika falahmun wa damun la ahamiyata lahu. Ya, adapun yang selain itu dan yang selain dari itu maka hanya daging dan darah yang tidak ada nilainya. Tidak penting. Jadi manusia itu tidak dinilai kecuali apa? Kecuali dengan hatinya, apa yang ada di hatinya. Hati yang bisa memahami apa yang akan dia pahami, akal yang dengannya dia berpikir, lisan yang dengannya dia berbicara. Itu nilai manusia. Maka hendaklah seorang itu menjaga lisan, karena dengan lisan itu orang akan dinilai, dengan hatinya, dengan akalnya, dan dengan lisannya.
Nah, selain itu adalah hanya darah dan daging dan darah saja. Ya, baik hati ataupun badannya, semua yang hanya sebatas daging dan darah saja. Maka dengan demikian ya selesai syarah nusus nas yang pelajaran ke-6 ya. Selanjutnya adalah afkar. Al-afkar wal khasa'is.